gini, film itu nggak ditentukan oleh satu pihak gitu aja memang. Karena biar bagaimanapun kerjanya tuh merentet gitu, kolaborasi, ya kan, satu sama lain harus saling oke gitu, harus seimbang. Jadi bisa dimulai dengan sutradara yang bagus atau pemain yang bagus, tapi sifatnya adalah untuk menginspirasi supaya yang lain juga balance. Dan tujuan pada akhirnya adalah bukan untuk kelihatan siapa yang lebih bagus, tapi secara ya filmnya itu ceritanya, karakternya itu tujuan yang pasti semua orang pekerja film itu pegang gitu. Kita nggak pengen menonjolkan diri sendiri gitu. Siap, Kemenanku. Jadi hari ini di Kompas Podcast saya ketemu sahabat saya waktu SMA. Udah lama gak ketemu, terakhir ketemu 2017 ya. Di film, waktu itu nonton film Posesif ya. Posesif. Siapa dia ini? Ya. Edwin. Terima kasih waktunya. Panggilnya apa aku nih? Koko, Mas, Abang, apa enggak? Bebas. Jadi ayah lah. Gue panggilnya biasa kalau di zaman SMA tuh enggak. Iya kan? Jadi gimana nih, udah aktivitas sekarang apa nih? Ya bikin film, bikin nulis, syuting, edit, bikin film panjang. Ya. Gue pengen tahu sih, ceritanya kan zaman dulu SMA itu kan lu nggak mencerminkan suatu sosok yang terkenal kan? Masuk. Yang suka main kartu, basket, ya terus gue inget banget tuh ya. Dulu tuh kalau kita habis nonton ya, terus lu selalu kayak lu bayangin itu udah ciri khas menjadi sutradara nggak tuh? Kalau kita habis nonton inget ya dulu di Galaxy Mall, terus habis nonton, wah dia aja nggak inget, gue inget. Terus lu bayangin rasanya, ini gini. Oh lapar tuh kayaknya. Terus lo kan udah lama ketemu nggak? Waktu itu, nama nggak waktu itu siapa? Panggilan kenapa itu zaman SMA ya? Aduh apa itu ya? Juga artinya lupa ya. Artinya? Ya teman-teman lah, aneh. Terus sama teman-teman SMA ini masih kontak nggak? Masih ya. Siapa yang paling sering dikontak? Halim masih. Liman. Tapi nggak koleksi kartu basket lagi. Terus kartu yang basket dulu gimana? Mahal loh sekarang. Sekarang gue lihat. Mahal. Apalagi PNRDW drop, tapi Jerry Stekos drop, Chris Webber. Penny itu kenapa ya? Oh iya, makanya padahal dulu kan kamu mau tukeran sama aku. Tapi basket masih ngikutin nggak basket? Masih. Sampai sekarang? Masih nonton. Menang Lakers tuh. Oh iya, masih suka basket masih ya? Kalau gue suka basket karena waktu itu dibohongin lu ngumpulin kartu gue. Enggak dibohongin, wah gila. Masa bohongin sampai Pasuki bisa dibohongin. Kalau SMA gue nggak usah tanya lagi lah ya, gue tahu. Terus waktu lu pindah ke Jakarta itu kan kok ngambilnya di IKJ kalau nggak salah ya? Pindah ke Jakarta, ya di SMA, terus habis itu kuliah dulu di Surabaya, di Petra. Oh Petra, berapa tahun waktu itu? 3 tahun. 3 tahun? Desain grafis. Oh, ada cita-cita memang dari dulu mau jadi sutradara nggak sih? Enggak lah. Enggak. Itu kenapa? Coba aku pengen tahu. Nyasar sih biasa kayaknya, nggak tahu mau ngapain. Biasa kan anak-anak zaman dulu kan nggak tahu mau ngapain ya. Mau masuk ke yang ekonomi juga nggak nyanggup, ya kan? Karena lu A3 gue tahu. A2. Lumayan loh. Mestinya jadi dokter loh. Oh iya, karena orang tua dokter kalau nggak salah ya. Nggak nyampe juga utak ya kan. Ya udah yang seneng-seneng aja gambar-gambar sambil kayaknya ada kerjaan buat gambar-gambar desain grafis. Wah ada kuliahnya. Terus dari situlah gitu ketahuan. Oh asik juga ya ngedit gitu kan, kerjaan-kerjaan syuting gitu. Terus jadi pengen tahu tentang film. Oh, jadi waktu pertama kali mulai tahu tentang film tuh masih di Surabaya Petra itu waktu di Surabaya, kuliah itu. Kuliah, itu kan banyak exposure terhadap bentuk-bentuk audiovisual lah gitu ya, mulai dari dokumenter sampai mulai dari motion graphic sebenarnya kayak itu kan yang logo-logo itu, terus habis gitu diperkenalkan ke bentuk yang lainnya kayak film dokumenter, film cerita. Tadi kan lanjut lagi tuh. Waktu itu kan desain grafis terus tiba-tiba kok bisa tertarik, kan udah mulai tertarik gitu. Kok jejak menjadi saudaranya mulai kapan? Kan waktu di Petra pindah ke Jakarta enggak? Belum ke Jakarta. Ya habis dari Petra 3 tahun kelar, lanjut lagi kuliah lagi saya di IKJ. Itu udah mulai memang film.
pengen. Jadi 3 tahun di kuliah tuh udah mulai meraba-raba ya. Udah nonton film macam-macam gitu. Terus wah, ada sekolah film ternyata di Jakarta. Nontonnya apa waktu itu, inget gak? Zaman Petra di Petra itu dulu ada Kino Club namanya, jadi mahasiswa Petra yang suka nonton film pada suka ngumpul terus nonton di perpustakaan. Nyewa Laserdisc. Tapi itu bukan film-film yang gitu-gitu kan? Oh ya, macam-macam lah. Yang gitu-gitu juga ya. Harus ada. Kalau kayak gitu nggak ngerti adegan-adegan ya. ada macam-macam. Ada film Jang Yimau, pokoknya film yang nggak pernah ada di bioskop tiba-tiba ditonton, wah ajaib ya. Ya. Karena kalau kamu memang orangnya dari dulu SMA tuh antik gitu memang. Lihatnya memang sesuatu yang iya gimana ya? Kalau menurut gue tuh antik gitu ya. Walah. Hah? Enggak ya? Kalau biasa. Biasa. Ya. Oke, terus lanjut lagi waktu itu ngambil sekolah film itu dah ya. Sekolah film di Jakarta di Berapa IKJ. lama itu? IKJ. Lama. Dari tahun 99 sampai 2005. 99 2000. Kok waduh bi aku. Aku 96 sampai kamu lulus dulu berarti kan? Karena kita udah 3 tahun waktu itu jarang ketemu. Iya. Aku 96 lulus 2005 juga. Kalau kamu kan lulus dulu ngambil film 99 2005. Iya. Kalau saya dari 96 2005. Saya kuliah 9 tahun. Panjang ya? Panjang. Itu apa tuh? Hukum. Ekonomi Ekonomi harus lulus. Wah, tapi lulus. Lulus akhirnya. Akhirnya bosan ya. Terakhir masalahnya. Kalau nggak lulus DO. Jadi kamu sempat lama itu karena memang kegiatannya memang harusnya lulus lebih cepat atau memang sengaja dimolorin? Nah, kalau dulu kalau kecepatan sekolah film tuh sayang. Kenapa? Kenapa? Jangan cepet-cepet kalau sekolah. Kalau bisa terus selama-lamanya. Ingat nggak waktu perjalanan kuliah di EKJ film itu pertama kali film yang dibuat? Ingat. Wah. Aku pernah ingat juga waktu lu mulai terkenal itu kan satu film lu yang pernah di internasional juga ya? Iya. Kalau yang sebelum itu apa dulu tuh? Ya film ujian sekolah lah. Nggak jelas lah. Nggak jelas ya. Tapi kalau yang film pendek itu ceritanya gimana Pak? Sama juga. Nggak jelas. Tapi kok bisa jadi terkenal? Itu ya orang suka sih sama bentuk yang nggak inilah bentuknya kan karena film pendek jadi nggak baku jadi nggak kaku dan jadinya banyak banyak yang lucu-lucu di dalamnya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu udah perjalanan selanjutnya. Ya. Mulai udah lulus itu mulai bikin film terus fokusnya apa waktu itu perjalanannya? Dari pas sekolah itu di IKJ itu sebenarnya juga karena lama sambil kerja juga. Mulai dari magang sampai ya kerja rutin juga. Jadi kru, jadi asisten. Jadi kru juga sempat ya? Iya. Terus jadi nggak langsung tiba-tiba jadi sutradara top ya? Nggak bisa ya? Ya bisa aja, tapi saya sih enggak. Ada yang bisa. Ya, jadi kru terus? Dari kru gitu. Dari kru berapa tahun sampai 2005 itu tuh akhirnya keluar dari sekolah nggak lulus juga. Nggak lulus? Drop out. Jangan ditiru tapi kemajuan. Biasanya orang sukses nggak lulus, tapi itu kemungkinannya 1/1 juta orang. Jadi jangan ditiru. Banyak yang tanya sama gue, Pas aku perlu sekolah dulu atau kerja dulu? Sekolah dulu penting. Kalau orang yang kayak dia ini kayak gue itu 1/1 juta karena banyak yang gagalnya dibanding suksesnya. Nggak lulus terus? Ya, tapi tetap belajar di kerjaan ya kan, di magang yang masuk. Itu kan juga proses belajar juga ya kan. Emang nggak dapet ijazah tapi pengalaman juga banyak lah. Terus titik balik lu bisa mulai kenal sama artis-artis terus lu film apa yang membuat tuh kan kalau yang posesif jelas kan. Maksud gue yang sebelum itu. Titik balik lu apa sih mulai kelihatan, kok mulai maju ini. Tahun berapa itu? Iya semenjak bikin film pendek itu. Pertama kali itu mulai. Itu sebenarnya bukan karena ini kita ngomongin tahun 2002 ya, 2003. Judulnya apa tuh film pendeknya? A Very Slow Breakfast. Very Slow Breakfast. Itu film kecil lah gitu ya, tapi cukup dan ada di Jakarta tuh ada festival film pendek. Ada festival. Oke. Rame lah gitu ya exposure-nya. Jadi dari situlah kita kenalan sesama pembuat film dulu gitu. Kenalan dulu ya. Macam-macam nggak cuma dari Jakarta aja. Datang dari Jember, dari Blitar, macam-macam lah gitu. Dari luar Jawa juga banyak yang datang gitu. Dari situ tuh kenalannya dan habis itu
nggak tahu kenal-kenal juga karena sebenarnya kayak kalau kita ngomongin apa nih artis gitu ya. Mereka juga pada prinsipnya emang berangkat dari suka sama film, jadi pasti nonton film-film juga yang kecil-kecil gitu juga. Pasti ya, karena dia kan dan pemain film ya, udah pasti nonton. Pasti nyari juga kan updating gitu. Dan ini juga kita ngomongin tahun 2003 yang film juga nggak banyak-banyak amat. Iya. Jadi taruhlah misalnya kayak pemainnya ADC gitu, itu ya biasa aja, bisa diajak ngobrol gitu ya. Itu bisa saling berteman gitu. Ya, karena aku lihat, tapi kan gini, kalau lu bukan bikin film lu jelek, dia nonton. Kan kadang-kadang artis top juga lihat, nah siapa sih ini? Apakah seperti itu? Enggak. Kan enggak sih itu kayaknya image. Iya kelihatannya aja gitu ya, tapi kayaknya sih selama mungkin kenalannya aja itu lewat apa gitu, lewat film biasanya paling enak gitu. Ngajakin ngomong tentang film, kenalan bisa lewat surat, lewat email apa terserah deh gitu. Tapi begitu nyambung ngomongin film sih udah ya langsung nyambung. Gampang aja udah gitu. Terus lanjut lagi. Tadi Titip ini kan film pendek gitu. Terus lu mulai merambah ke yang lebih terkenal lagi. Kayak contoh kita ngomong sebelum Posesif ada nggak film yang lu buat top? Film pendek itu. Iya, pendek-pendek itu ya yang bikin lu kenal ke artis-artis juga. Iya. Dari situ sering ngobrol ngomongin film itu baru mulai. Nah, terus kita lanjut langsung ke Posesif. Kok bisa lu mikirin film Posesif itu ceritanya gimana? Terinspirasi dari apa idenya itu? Posesif ini jadi apa ceritanya? Kan sebelumnya kan saya bikin film pendek sama film panjang dan dokumenter yang apa ya, yang memang cara bertuturnya itu nggak biasa, artinya nggak gampang dicerna gitu. Kalau gue lihat lu memang dari dulu zaman nasibnya juga susah dicerna sih kalau ngomong. lapar. Terus tapi ada di titik di mana waktu mau bikin Posesif itu saya sama beberapa teman tuh kayak pengen nyoba bikin sesuatu yang enak nih gitu ya kan, yang kayaknya bisa didiskusikan oleh banyak orang dan tetap aku juga senang juga gitu. Film apa yang kayak gitu ya? Film remaja biasanya aku suka tuh nonton film remaja yang cinta-cintaan, romantis gitu, terus dramanya yang marah-marahnya tuh sampai emosional gitu. Pengen tuh aku buat satu film yang tribut ke bentuk film drama remaja kayak gitu. Jadi lahirlah si Posesif ini. Dan jadi ngomongin cinta-cintaan film remaja paling asik tuh ngomongin cinta pertama, ya kan? Cinta pertama, dan ya banyak lah gitu ya dari teman-teman atau dari kita sendiri yang punya cerita tentang cinta pertama dan tak terlupakan kan biasanya gitu. Tapi kemudian apa nih yang menarik buat diomongin sekarang? Waktu itu 2017 itu ada riset kecilnya juga gitu. Tetap ada riset ya, nggak sembarangan itu juga ya. Jadi kayak macam-macam bentuk cinta pertama kan, gitu. Tapi ternyata banyak juga yang waktu itu tertarik untuk ngomongin bentuk cinta pertama yang posesif, gitu, yang terlalu berlebihan gitu. Jadi itu pemilihan untuk aktor artisnya tuh seperti apa kamu sebagai sutradara? Waktu itu kan udah punya konsep, gue mau bikin percintaan itu. Itu selanjutnya seperti apa? Nah, beda dengan film-film sebelumnya, karena kalau sebelum-sebelumnya saya lebih banyak memang aktor-aktornya tuh udah pernah kerja bareng atau temen gitu ya. Nah, karena ini film remaja, perlu fresh inilah gitu ya, aktor-aktor fresh baru gitu. Walaupun pada akhirnya si Adipati Dolken itu sebenarnya udah senior, tapi dia sering main film remaja gitu ya. Cuman saya butuh karakter satu lagi yang emang fresh gitu. Jadi perlu ada casting yang terbuka, dan memang membuka peluang untuk banyak calon aktor gitu. Datanglah macam-macam orang itu. Ingat nggak berapa banyak kurang lebih itu, yang cewek yang cowok itu? Wah, itu banyak sih ya. Jadi, banyak. Itu hitungannya kayak gini, tiap hari itu kita nerima casting. Ya rata-rata 10 sampai 20 orang gitu dari dalam 2 bulan ya, 3 bulan. Nggak, aku pengen tahu, penasarannya tuh lu milihnya kok bisa tiba-tiba srek sama Putri Malino? Enggak tiba-tiba juga, dia datang berapa kali. Tetap berapa kali casting? Enggak sekali. Enggak sekali. Jadi dari itu lu baru disaring. Ada dari yang misalnya berapa tuh, dari 300 yang datang misalnya gitu ya.
dengan berbagai macam Karakter. karakter orang aslinya dulu kita lihat gimana, habis itu dipanggil lagi, menarik nih orang kayaknya bisa masuk dengan ceritanya gitu. Coba didatengin lagi, baca skripnya misalnya skrip kecil gitu aja adegan, coba bacain dulu, oh kayak gini gitu, coba lagi berapa kali sampai mengerucut ya sampai lima orang lah gitu. Jadi kalau sekarang saya sebelumnya mewawancarain artis FTV, Rizky Bilar. Ya. Sekarang saya sutradaranya. Memang ternyata casting susah sekali, nggak gampang ya. Jadi orang kalau ngomong, aduh gue casting nggak pernah dapet ya memang hoki-hokian juga ya. Iya dong. Iya, Dari 300 orang, ya kebayang ya, kayak misalnya kan itu kan saya juga bisa kebayang juga itu. ada ini juga ya, ke faktor di mana pas casting itu timingnya nggak pas juga, Lagi lelah, sutradaranya kan, lagi capek, bad mood. gitu. Tapi Itu pengaruh juga ya. pengaruh, tapi sebenarnya bisa datang lagi aja, bisa ngomong Pak, kayaknya kita kalau bisa ada kemungkinan ketemu lagi deh. Oh ya, gitu. karena dia mesti harus melihat juga waktu sutradara atau siapa yang lihat wajahnya lagi capek. Oh kalau dari sutradaranya sih pasti kita sih itu kerjaan kita. Oh, gitu. iya. Maksudnya bisa jadi kayak gini, 10 orang yang kita casting hari itu, tapi aktor ini lebih banyak lagi dia kelilingnya misalnya gitu. Oh, udah capek dulu gak dia? Atau apa yang harus dipelajari itu mungkin butuh waktu. Ya. Jadi mesti balik dulu gitu. Proses pembuatan proses itu berapa lama waktu itu? Dari casting, dari semua persiapan? Posesif ya. Posesif itu dari awal banget idenya itu untuk ayo kita bikin film sampai kelar jadi di bioskop itu 2 tahun lah. 2 tahun? Dan kamu nyangka nggak itu bakal jadi sesuatu di Indonesia dan dapat piala citra? Nggak nyongko? Nggak terlalu dipikirin. Nggak pikirin ya. waktu itu? Berarti memang buat untuk hobi, untuk sesuatu yang memang passionnya ya kan harus bikin film yang oke, bagus, menghibur. Awal itu aja berarti ya? Jadi nggak nyangka itu? Iya bonus lah. Bonus ya? Wah tepuk tangan. Memang sesuatu itu kalau dibuat dengan hati 2 tahun ya. Kok bisa lama gitu kenapa? Kok sesuai nih ngono? Ya kan barang baru ya, jadi risetnya lama. Riset? Oh riset itu lama? Lama untuk hal apalagi ya ini kan cukup otentik gitu ya, apa kasusnya gitu yang jadi nanya ke pelakunya juga, ke korbannya juga gitu. Oh jadi benar-benar di riset sampai detail gitu ya? Kalau gitu nggak mungkin bisa jadi sesuatu gitu ya? Nggak asal buat gitu ya? Ya bisa aja kalau punya personal story gitu, karena saya kan nggak posesif, anaknya santai ya kan. Jadi ya belajar dulu sama orang yang posesif. Oh itu mesti dipelajarin ya? Iya dong. Terus kalau lu sebagai sutradara, ngarang-ngarang itu berapa lama? Misalnya satu adegan gitu, lu lihat nggak suka, lu ganti, sering nggak gitu kalau sebagai sutradara memang? Jadi ada proses namanya reading. Jadi sebelum syuting itu semua yang ada di skrip kita bicarakan dan dia di adeganin. Iya. Biasanya di studio kayak gini aja kosong ini gitu dengan properti yang basic. Nah dari situ reading itu yang kemudian itu yang bolak-balik direvisi. Bahkan gara-gara reading bisa berubah tuh skripnya. Tapi ketika kita udah happy dengan proses reading itu, ya udah itu yang kita pegang. Syutingnya jadinya nggak lama. Gitu ya. Terus kru berapa orang kalau dalam proses waktu itu? Berapa banyak orang yang terlibat? Kru ya, kira-kira sih mungkin totalnya semuanya 100-an, ya 120 gitu kali ya. 2 tahun ya, luar biasa ya. Enggak semuanya, itu syutingnya aja. Syutingnya ya, maksudnya dalam arti prosesnya tuh 2 tahun, syutingnya juga libatin kru yang banyak ya. Ya. Terus habis itu saya juga nonton karena saya ajak semua karyawan saya nonton filmnya ini. Saya juga suka film percintaan itu. Nangis nggak? Hah? Saya nangis waktu yang apa ya, yang ninggalin itu yang. Oh, iya. Karena saya orangnya sensitif ya? Sensitif memang. Gampang. Kayak kemarin aja kalau ada lihat di YouTube yang agak melankolis saya bisa sedih. Padahal cuma sesuatu hal yang biasa. Kena musiknya kena gitu. Ya memang gitu itu yang itu kalau menurut lu pemilihan musik itu juga pengaruh nggak buat? Oh pengaruh. Jadi musik itu kan paling ini ya powerful gitu untuk menggugah perasaan gitu. Bisa semangat, bisa melo gara-gara musik. Nah, terus aja, ruang lingkup saudara itu dalam lu film musik itu seberapa, ada nggak satu situasi selama 2 tahun itu yang berat gitu? Wah ini kok berat banget ya sampai sini misalnya dalam proses pembuatan film itu. Ada aja tapi kayaknya nggak terlalu diingat-ingat karena senang pada akhirnya ya. Karena lu hobi ya, susah ya. Ya kayak kerjaan pada yang kita suka gitu kan. Yang namanya masalah sih ada aja gitu, tapi
nggak usah terlalu nggak membekas lah masalah-masalah. Terus setelah Posesif, lu bikin lagi film ya sama si siapa? Nicholas Saputra kalau nggak salah. Nicholas itu Ya. sahabatnya kamu juga ya? Ya, Boleh udah- dong udah. diajak-ajak ke sini loh. Iya dong. Karena kalau Udah. diajak ke sini orang ganteng gitu, waduh, itu satu kantor gue sih ngantri yang foto itu. Wih. Bisa Ini difasilitasi. saya nggak ada yang ngantri sekarang. Hah? Iya kan kalau kamu sutradara nggak ada bos. Nggak iya foto. Asik. Kalau sutradara itu ada nggak sih ciri khas masing-masing? Misalnya kalau si Anung tuh gini-gini, Edwin gini, ciri khas ada nggak? Gaya-gaya. Kalau kita misalnya genre. Ada yang mau spesifik kayak misalnya spesialis film horor gitu. Oh ada juga ya. Jadi memang ada. harus ada genre-genrenya juga ya. Ada yang begitu, tapi ada yang juga yang suka macam-macam ya Kalau dikerjain aja. seorang semua. Edwin, Saya suka semuanya, Semuanya jadi ya? pengen nyoba semuanya. gitu ya. Oke, lanjut lagi. Saya ingin tahu lagi. Dari proses tadi ada film lagi. Apakah film bos itu berapa banyak yang nonton? Hampir 400 100 ribu ya. Luar biasa loh ya. Bioskop. Teman SMA aja nonton juga nuh. Ya. Iya, di Surabaya nonton tuh. Oh iya. Gue juga gua nggak kekejar ke Surabaya waktu itu. Tapi memang filmnya bagus sih menurut aku. Terus waktu makasih, bisa lu lolos ke Piala Citra FFI ya. FFI. Itu gimana perasaannya awalnya? Awal di kontak atau gimana? Nah, kan semua film yang masuk di bioskop tahun itu semuanya berhak dinilai lah Iya. gitu ya kan. Jadi ya nggak didaftarin. Enggak ya, memang semua film Semua. dinilai berdasarkan genre masing-masing ya. Ya penilaiannya nggak tahu sih dari jurinya tahun itu kayak gimana, tapi semua bentuk film dihitung gitu. Tapi seneng waktu itu dapat Ya seneng lah gitu kan, Piala Citra kan Wih. termasuk yang Terus penting gitu. satu Surabaya gimana tuh ceritanya? Banyak yang DM dia. Wih, seneng banget ya. Seneng lah itu kan penghargaan ya, artinya ada apresiasi gitu kan. Terus kalau sekarang kegiatan apa nih selama pandemi gini? Sekarang lagi ngedit film. Ada satu film yang akan di launching juga Mudah-mudahan tahun depan. tahun depan ya Iya. setelah pandemi selesai ya. Mudah-mudahan ya bisa Tentang kembali apa lagi nih? bioskop. Bocoran dikit. Tentang supir truk yang impoten Wah. dan bagaimana percintaannya dia dengan seorang perempuan tukang pukul. Wih, ini kelihatan menarik ini. Romantis. Iya, romantis ya, ada romantisnya juga ya. Heeh. Tahun depan harus nonton nih Komandin. Ya kan? Jadi buku judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Siapa artisnya? Masih rahasia. Rahasia. Oke, lanjut lagi nih. Gue ini penasaran banget nih. Kalau andaikan nih, gue mau bikin suatu film di lo, itu Iya. bisa juga kan? Tadi kan gue sempat cerita tuh, saya mau bikin Iya dong, ayo. ceritanya Rizky Bilar itu. Makanya saya mencoba tanya. Kisah nyatanya Basuki juga Jangan, bisa. kalau kisah cinta saya nggak ada yang Wah, nonton. Seru itu. Nggak ada yang nonton, tapi kalau percintaan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu Kisah cintanya Basuki pertama kali ditolak sama Indrawati. Aduh. Dan bagaimana kekehnya Indrawati menolak Basuki. Dia tahu banget percintaan gue zaman SMA. Ya. Gue mau bikin tuh pinginnya sih. Ya Rizky Bilar samain. Coba aku mau telepon dia nanti. Siapa tahu nih. Karena gue yang bagus itu. Tapi boleh nggak gue Rizky kira-kira kalau bikin film itu antara ratusan juta atau miliaran? Itu tergantung ceritanya Tergantung sih, cerita Bas. ya? Bisa miliaran. Bisa miliaran, bisa puluhan ratusan- miliar. Bisa juga? Bisa tergantung gitu. Tergantung ya. Sangat fleksibel. Tapi itu saya salah satu cita-cita saya ingin buat film. Karena Ayo. sutradaranya terkenal. Ngapain kontak orang lain kan? Saudara dari sini. Ayo dong, ya bikin kan? dong. Iya. Ya kan? Oke. Selain itu ada nggak kesan terakhir nih sebelum ke pertanyaan pemirsa? Selama lu menjadi saudara ini ada nggak sih? Misalnya titik jenuh atau gimana apa tetap karena lu mencintai terus-terusan upgrade diri dulu. Titik jenuh ya. Titik jenuh sih ya ada aja lah gitu ya. Tapi tetap bisa ini aja dibelokin juga. Karena sebenarnya kan kalau film itu dia memang tekniknya aja film, tapi kontennya kan bisa macam-macam. Iya. Jadi bisa belajar terus aja. Itu sih yang bikin selamat kayaknya. Karena kita Upgrade. upgrade Diri. sesuatu yang kita nggak Nah, tahu. lu ngupgrade-nya gitu. gimana biasa sebagai seorang saudara sekarang? Lu udah terkenal. Baca tetap. Baca itu penting, baca buku, baca berita, baca cerita-cerita dari novel tuh banyak banget inspirasi. Oh, jadi harus baca juga itu ya. Saudara jadi nggak bisa nyantai juga ya? Nyantainya baca. Iya, maksudnya Baca dengan baca santai. kan ya santai. Iya. Harus ini gimana kalau langsung mikir, oh ini diimajinasikan juga itu mungkin ya. Nulis juga. Nulis juga ya? Nah, nulis itu ini juga kalau bisa nulis pakai pulpen. Jadi Nggak boleh pakai ini ya. ya boleh-boleh aja, cuman Lebih bagus pakai pulpen.
langsung gitu antara kepala sama badan tuh gerak, ya kan. Ya karena lu ngarakin orang syuting juga ya. Ya, Oke, ke depan kira-kira mau apa lagi? Selain sutradara, apa mungkin bisnis film atau apa? wah saya pengen punya restoran bakmi yang enak nih. Serius? Kalau ada, Lu ada teman saya ntar lagi datang ini. oh ya, Iya, kalau mau ngobrol ntar lagi ya. oh, Ada bisnis, iya serius. bakmi, saya pecinta Tapi undang dulu bakmi Nicholas Waltra dulu lah. banget. Oh dia juga suka bakmi. Makanya itu. lu ajak join aja. Bisa. Ya sekali lagi. Ya serius nih, ini gak bohong nih. Temen gue lagi on the way tadi itu. Oke. Oh, bakmi apa? Bakmi. Apa aja ya, yang penting enak ya. Bakmi ya, bakmi keriting, tuh Bakmi polos. bakmi polos, enak tuh. Nah di daerah sini kan banyak. Iya, bakmi nanti kita kan. bikin boleh nanti abis ini podcast kita langsung ngobrol bisnis. Ternyata podcast ada untungnya juga. Oke, kita ke pertanyaan pemirsa sekarang. Ini ada yang tanya nih Iya. dari Dewi Susanto 85. Apa yang membuat Pak Edwin bla 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 menjadi saudara? Dan adakah keinginan membuat film horor yang sangat disukai sekarang ini? Dan artis aktor siapa yang kepingin sekali Pak Edwin ajak main film? Ah itu, yang belum kesampaian. Itu nama dari apa sih nama lu? Bla 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 itu? Laba-laba. Lab. Oh, lab laba-laba. Oh. Lab laba-laba. Oke. Mau buat film horor nggak sih? Ada rencana nggak? Horor ada. Saya pengen juga bikin film horor yang romantis. Wow. Gundurwo kawin sama kuntilanak. Pacaran sama kuntilanak. Belum pernah ada sih itu. Aduh serem-sereman tapi romantis. Ya. Oke, terus ada nggak artis aktor yang pengen diajak ada ke depan? Gue mau ngajak artis ini dong. Nah, artis mistis tuh kayaknya asik tuh kayak yang Sarah. nggak kelihatan gitu ya. Ya, sering saya pengen zaman SMA juga gini. Jadi ngomongnya kadang-kadang yang di luar nalar otak kita itu. pengen kerja banyak macam artis lah. Yang belum kenal kalau bisa. Rizky pengen Bilar, kenalan, Lesti Kejora. pengen. Pengen ya? Ya. Kalau sekarang artis-artis yang udah terkenal siapa aja lu? Udah semua ya kalian? Niko Saputra, Dian Sastro. Ya nggak semua lah, banyak banget artis terkenal. Tapi artis kenal pasti tahu lo ya? Ya nggak juga. Gitu. Emang Basuki semua orang tahu. Iya, kalau Basuki kenalnya barusan aja. Raja IT katanya asik. gitu, kata orang. Raja It. Raja IT ya, itu semua. Oh gitu. Pemakan semua. It itu kan itu. It makan. Iya, it itu. juga makan. Itu juga it. Kunciannya itu. Semua it jadi. Raja It. Ya, Raja makan juga bisa. Karena perutnya buncit. Kelihatan. Ngopi dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sambil ngopi, nggak apa-apa. Jangan sungkan. Aja sungkan. Ini zaman Pak Edwin ini dulu zaman saya tinggal di ruko ini dia main di sini. Wah, main Counter Strike. Masih zaman belum sutradara top. Ya kan naik KL. kereta. Naik motor ya. Waktu itu kan sempat naik kereta juga. Yang sama Joni. Dari Surabaya ke Jakarta naik kereta di stasiun nemu duit 10 juta. Berapa? Emang 10 juta? Enggak, sejuta Sejuta lah. ya? Dari amplop ya? Tebel. Tapi kan kita udah woro-woro kan, ditemukan amplop gitu kan. Lumayan. Tapi nggak ada nama, nggak ada apa ya kan. Nggak ada yang ngambil. Jadi waktu itu tinggal di ruko depan, ruko saya tinggal waktu itu di ruko sekamar berempat ya. Sekamar berempat. Iya berempat waktu itu. Iya berempat ya sama Joni sama Halim ya. Halim ya. Ya itu dia. Oke lanjut lagi dari Endik MRS SB, ini orang hukum Surabaya. Yo, question please. Wah Surabaya. Apa lebih susah mengarahkan bintang-bintang papan atas kayak di Aruna dan Lidahnya atau malah lebih menantang dengan Next Star? Belajar di mana sih Cak? Keren banget filmnya asli. Berarti dia nonton, aku aja belum nonton. Gue nonton cuma posesif aja gue. Mengarahkan itu sebenarnya sama aja ya, namanya juga memahami. Jadi prinsipnya tuh sama-sama belajarin skripnya itu, jadi sama aja menurut saya. Jadi gitu. maksudnya mau yang kayak star mau nggak star sama aja. Contohnya ya kan posesif itu kan 2 orang tuh, satunya Adipati Dolken yang udah sering banget main film sama Putri Manino yang baru belum pernah main film. Tantangannya beda gitu. Yang satu karena punya pengalaman, jadi skillnya mungkin lebih fasih. Yang satunya baru gitu ya secara skill gitu. Tapi pasti akan ketemu lah dengan kalau kita berangkat dari ceritanya. Jadi sama aja ya, tetap mau star mau belajar dari berangkat dari kalau ceritanya. Star mungkin lebih gampang lah karena udah sering jam terbang ya. Jam terbang itu membantu skill dengan kamera gitu kan. Misalnya harus berhenti di mana kelihatan. Oh iya, karena dia udah jam terbangnya udah. Saya ini jam terbang udah banyak podcast jadi nggak pakai strip udah di otak gue ada. Itu jam terbang. Jam terbang. Kalau dulu
Waduh. Buka kertas, mau tanya apa nih ya? Aduh, heeh. Kalau sekarang udah tiba-tiba muncul di otak gue. Tapi dari dulu kan emang begitu. Iya. Ya, emang Emang pintar ngomong gitu ya? pinter ngajak ngobrol Wih, orang ya kan. Apalagi ngajak ngobrol cewek, pintar gue. Tapi nggak kena ya. Menghina banget dia, tahu banget kalau gue ditolakin terus. Iya. Tapi hebat tuh. Kekeh gitu ya. Hebat. Sampai tuh. tolak-tolak hajar terus ya waktu itu ya. Dia Sempat curhat di rumah dia juga waktu itu. Aduh, nangis-nangis sambil minum teh gitu. Oke, next lagi dari Wanti Zari, cara mencari cerita buat sebuah film terinspirasi dari mana? Pak, dari pengalaman suka duka menjadi seorang saudara. Suka dukanya aja lah. Kalau itu udah pasti dari buku-buku, dari novel lah ya. Tapi suka dukanya jadi saudara. Aduh, sukanya tuh banyak sih ya itu. Kalau suka sih udah pasti banyak ya. Dukanya tuh juga susah disebut ya. Apa ya? Ya karena kalau Dukanya kalau nggak bisa bikin film kayak sekarang misalnya harus di stop gitu, itu nggak enak. Syuting tiba-tiba pernah soalnya waktu syuting di tengah syuting pandemi ya kan. PSBB. Oh, ya. itu kesel banget ya. Waduh berhenti dong. Itu nggak enak ya rasanya. Kalau masalah duit, kalau saudara nomor 2. Kalau seorang dia Nomor 1 lah. Hah? Duit Nomor 1 ya. Tetap ya. aja duit harus ada juga. Tapi kan ya. lu sederhana banget, nggak gaya-gaya, nggak. Iya duit kan itu kan relatif ya keperluannya gitu. Mungkin kalau Basuki butuhnya apa gitu Karena harus dari dulu dicari. gue lihat dari SMA itu lu selalu sederhana, nggak pernah yang berlebihan gitu iya. kayak sekarang. Lihat aja penampakannya aja udah sederhana. Baju dari ini. Pas juga ya kan. Tapi sederhana dari SMA memang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Desi Suryanti, Kobas, aku penasaran nih sama yang namanya sutradara. Aku titip pertanyaan dong buat Pak Edwin. Ya. Itu kan pembuatan film tidak terlepas dari peran sutradara. Nah, kemukakan pendapat Pak Edwin apakah sebuah film yang diminati penonton tergantung pada sutradara atau pemainnya? Nah, ini bagus ini. Pengaruh nggak sih? Saudaranya bagus. Yang ini pemainnya biasa. Pemainnya terkenal, saudaranya biasa aja. Gini, film itu nggak ditentukan oleh satu pihak gitu aja memang. Karena biar bagaimanapun kerjanya tuh merentet gitu, kolaborasi, ya kan satu sama lain harus saling oke gitu, harus seimbang. Jadi bisa dimulai dengan sutradara yang bagus atau pemain yang bagus, tapi sifatnya adalah untuk menginspirasi supaya yang lain juga balance dan tujuan pada akhirnya adalah bukan untuk kelihatan siapa yang lebih bagus, tapi secara ya filmnya itu ceritanya, karakternya itu tujuan yang pasti semua orang pekerja film itu pegang gitu. Kita nggak pengen menonjolkan diri sendiri gitu. Nah itu saya baru tahu. Kadang-kadang orang tuh kalau meeting mau nampil sendiri. Nah kalau di film beda. Filmnya enak. dulu yang bagus nih. Nggak enak Nanti kalau di film kan cuma satu orang misalnya pemainnya doang yang bagus gitu. Tapi yang lainnya hancur ya percuma lah gitu, nggak hidup juga. Jadi gitu. filmnya bagus baru semua dapat sutradara terbaik. Nah itu paling enak. Itu paling enak. Itu waktu Posesif, enak semua Aruna itu semuanya nominasinya minimal nominasi. Semuanya dapat itu gitu. enak tuh ya. Itu enak sama-sama gitu kan. Tapi kan dari seorang Putri Mandano yang orang nggak tahu gara-gara film lu gue jadi tahu juga. Ternyata dia cantik gitu maksudnya. Bukan apa. Ya. Putri pertama kali main film langsung dapat Piala Citra tuh dia. Iya, itu juga menyenangkan sih itu. Itu suatu kebanggaan karena tim semua bekerja dengan maksimal ya. Itu kerja keras semua tim, satu tim gitu. Ininya aja gitu yang dapat penghargaan simbolnya ke Putri, tapi itu penghargaan ke semua. Terus modelnya boleh nggak tahu piala itu emas atau enggak sih atau gimana? Pas megang ada bagus nggak sih? Halus. Apa kayak piagam-piagam kayak di bawah gue tuh. Juara the best sales SP itu. Wah. Sama aja lah ya. Ya rasanya di sini sih. Bukan di sininya ya. Jadi rasanya di sini ya, Bang. Jadi itu beda ya kalau orang sutradara kalau saya rasanya di sini sama di sini, tapi kalau dia enggak ininya, yang penting di sininya puas ya. Iya. Ini kan kalau dikasih begini juga nggak apa-apa juga. Yang penting puas. Ini juga penghargaan dari Bas kan ya. Iya benar. Saya minum dulu ya. Ya minum dulu. Enak nggak kopi gue? Kalau sutradara biasa lebih sensitif. Untuk hari ini oke nih Mas. Ini pas nih Mas. Iya nih, ayo kopi. Oke, lanjut lagi. Udah nggak ada ya? Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Siapa yang paling menginspirasi seorang Edwin? Siapa? Dalam hidup lo? Boleh 2, boleh 1, boleh 3, terserah.
boleh buku, boleh apapun. Kalau orang tua udah pastilah ya. Iya, Ya. pasti orang-orang selain dekat orang tua lah ya, lah, orang dekat selain semua orang tua lah. keluarga gitu. Ya, itu kalau keluarga udah pastilah istri, anak, tapi Iya. selain itulah. Kalau Dari tokoh sih nggak ada. tokoh Tokoh nggak nggak ada. Tokoh saya seneng sama, maksudnya ngelihat kemungkinannya nggak ada. Ya, yang gitu. Penokohan Kalau lah, buku gitu. Buku tuh banyak juga. banyak sih, ya. Satu buku boleh nggak sebutin yang lu paling seneng baca? Ini yang mau saya bikin filmnya. Ini. Si Eka Nah, Kurniawan. makanya itu lu bikin filmnya ya? Itu pas waktu baca bukunya itu seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu mengingatkan kita ke masa-masa kita SMA itu. Wih. Rusuhnya, romantisnya. iya. Ya. Zaman lihat ditolak koncom yang omamu nangis ngono ya. Bahwa laki-laki itu boleh menangis. Oh, Iya. iya. Kan kesannya kalau dulu laki harus maco kan ya. Basuki sangar. Sangar ya. Enggak. Enggak. Boleh nangis juga. Boleh nangis ya. Boleh tuker-tukeran kartu basket. boleh. Kartu mundi gue. Gak ono. Masih ada. Masih ono, ya? Sedikit, Bang. Oh, iya, dulu kan banyak bawa album. Pas mau mana tukar Penny Hardaway, 1 tukar 5. Tapi Penny Hardaway nyucuk juga sekarang. Tinggal iya. Jordan doang yang bagus sekarang. Masih Jordan, lah. Kobe Bryant. Aduh, kartunya Pak, Iya. Penny Hardaway pasti masih bagus dong. Enggak, udah lihat enggak ada. Masa? Udah drop jelek. Iya. Kalau saya dulu sukanya Penny Hardaway. Awalnya Jerry Stokos. Jadi Karena Stokos. Rookie of the Year waktu itu. Iya. Ya, Aku masih. koleksi Wakem larang-larang tiba-tiba pemainnya cupu. Ya. Tapi lucu lah Lucu lah ya. lucu. Masih ada Untung kan? datang, enggak ada udah. Oh enggak. Aku gara-gara kartu diomelin mamaku kok. Kamu uang habis buat beli kartu gak jelas padahal tiap kali pulang sekolah nongkrongnya di itu. Di toko itu ya. Itu iya. Aduh. Oke, terakhir kasih dong pesan-pesan untuk komandan-komandan gue dong. Iya. Dalam segala hal, mulai dalam kehidupan mungkin. Apa ya? Dari seorang sutradara top. Apa aja nih? Iya. Kalau mau ngerjain sesuatu apa kalau kan kalau gue lihat sih ngerjain sesuatu dengan nikmat semua kelihatan. Iya, happy aja gitu. Udah deh, jangan banyak cincong, yang penting happy gitu. Itu sih penting ya. Jadi cocok sama gue dah. Raja happy, solusi bikin happy. Nice itu. Widih. Ini. Happy itu bikin kita Dan kuat. lagu gitu. gue juga sama, Raja Happy lagu gue. Lagu. Lagu kan gue bikin lagu. Wah, nggak ngobrol-ngobrol ini. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu Nanti saya. setelin nanti. Nyanyi, Ya, Bas. nggak nyanyi, orang yang nyanyi. Gue yang bikin doang, Oh, skrip wih. doang, skrip. Puitis ya. Puitis. Basuki. Oke, Koman-Komendin, terima kasih waktunya udah nonton di Kompas Podcast. Semoga menginspirasi dari seorang Edwin. Tapi terakhir, nama memang Edwin Todd. Iya. Iya, gak ada lagi. Habis. Terus kalau ke Amerika gimana itu? Ribet. Susah, ribet ya? Ribet. Pernah ditahan 7 jam ada. Iya. Gara-gara cuman ini kok cuma satu sih kalau katanya gitu. Cek aja beneran dicek sama yang di sini, yang di Jakarta, tapi kan nunggu Iya, waktunya karena masih tidur kan di sini. Iya. Jadi itu pengaruh ya. Oke, saya doakan semoga kemudian selalu sehat, sukses bahagia dan tentu banyak rezeki. Salam pagi.